Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nama saya Sindra Alam Fitri, NIM-nya 180525200080 dari Universitas Cikubang Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengujian substantif persediaan terhadap observasi perhitungan. Presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah pengauditan 2T1 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Pertama-tama saya akan menjabarkan agenda yang akan saya presentasikan kali ini. Yang pertama, ada sifat siklus produksi. Kedua, materialitas dan resiko inheren. Ketiga, pemahaman bisnis dan industri klien. Keempat, penetapan waktu dan luas observasi. Kelima, rencana perhitungan persediaan. Keenam, pelaksanaan observasi perhitungan fisik. Ketujuh, pengujian penetapan biaya persediaan. Yang terakhir, kedelapan, pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Poin pertama itu ada sifat siklus produksi. Secara garis besar, siklus produksi mencakup fungsi dan kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan konversi bahan menjadi barang jadi. Fungsi dan kegiatan dari siklus ini meliputi antara lain ada 4. Yang pertama, perencanaan produksi. Kedua, pengendalian dari jenis-jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi. Ketiga, tingkat persediaan yang akan dipertahankan. Serta keempat, transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan proses aplikasi. Persediaan sangat kompleks dan merupakan bagian yang menyita banyak waktu auditor. Alasan yang mendukung hal ini antara lain ada 4. Yang pertama, pada sebagian perusahaan persediaan merupakan item utama dalam neraca. Kedua, mempengaruhi rekening-rekening yang ada dalam laporan metodologi. Ketiga, banyak berbagai jenis persediaan yang mengakibatkan auditor sering asing dengan persediaan tersebut, yang menimbulkan masalah pada observasi dan juga penilaian perusahaan. Dan yang terakhir itu ada lokasi penempatan yang berjauhan, yang dimana menimbulkan masalah pengendalian fisik dan perhitungan. Siklus produksi dan persediaan itu mempunyai tujuan audit yang dimana mengarahkan terhadap pertama, transaksi yang berkaitan dengan transaksi aplikasi. Kedua, saldo akun yang berkaitan dengan saldo persediaan dan serta harga pokok penjualan. Keterkaitan siklus produksi
substitusi dengan siklus lain itu ada 3. Yang pertama siklus pengeluaran, kedua siklus jasa personalia, ketiga siklus pendapatan. Pada siklus pengeluaran itu mencakup transaksi pembelian, di mana meliputi bahan baku dan juga biaya overhead aplikasi. Pada bahan baku sendiri ada pembelian dan juga penggunaan bahan. Sedangkan pada biaya overhead aplikasi itu ada pembelian dan juga penggajian. Namun penggajian ini mengarahkan kepada penggajian tenaga kerja tak langsung dan overhead yang diterapkan. Terus pada siklus jasa personalia itu mencakup transaksi penggajian yang dimana meliputi gaji dan upah, termasuk gaji dan upah tenaga kerja langsung. Terus pada siklus pendapatan itu mencakup transaksi penjualan, di mana barang dalam proses terus menuju barang jadi yang akan dijual ke konsumen sehingga menghasilkan harga pokok penjualan, seperti alur yang ada pada layar PowerPoint ini. Terus pada poin kedua itu ada materialitas. Persediaan adalah unsur yang material dan audit atas persediaan merupakan hal yang penting untuk mencapai pendapat kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Pertimbangan utama dalam mengevaluasi alokasi materialitas adalah penentuan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang berakal sehat, di mana pertimbangan itu menghasilkan pertimbangan sekunder. Pertimbangan sekunder adalah hubungannya dengan biaya untuk mendeteksi kesalahan. Akibatnya, auditor biasanya akan mengalokasi suatu jumlah yang signifikan dari keseluruhan materialitas ke audit persediaan tanpa melebihi jumlah yang akan dianggap mempengaruhi analisis pemakaian laporan keuangan. Transaksi-transaksi dalam siklus ini sering material, rekening-rekening material, terutama pada laporan laba rugi melalui harga pokok dan neraca melalui persediaan, antara lain itu biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan bakar atau listrik, biaya reparasi dan perbaikan, biaya perlengkapan kerja, serta BOP lainnya. Terus resiko inheren. Resiko inheren dari terjadinya salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi persediaan pada jaringan hotel atau distrik sekolah relatif rendah, karena persediaan bukan merupakan bagian yang material dari proses inti entitas itu. Namun untuk pabrikasi, pedagang grosir atau pedagang eceran, persediaan dapat dinilai sebesar atau mendekati maksimum karena alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, volume transaksi pembelian, aplikasi, dan penjualan yang mempengaruhi akun-akun biasanya tinggi, sehingga meningkatkan peluang terjadinya salah saji. Yang kedua, sering terjadinya permasalahan kuantitas persediaan. Sering terjadinya permasalahan yang diperdebatkan seputar indikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya yang dapat dimasukkan dalam persediaan
baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik tak langsung, biaya produk gabungan, dan di posisi varian biaya akuntansi untuk bahan sisa dari proses produksi dan masalah akuntansi biaya lainnya. Ketiga, kuantitas persediaan. Sering beragamnya jenis persediaan kadang-kadang mengharuskan digunakannya prosedur khusus untuk menentukan kuantitas persediaan seperti volume geometrik timbunan persediaan, fotografi persediaan dari udara, dan estimasi kuantitas oleh seorang auditor. Yang keempat, lokasi penempatan persediaan. Persediaan sering disimpan di berbagai lokasi sehingga menambahkan kesulitan yang berhubungan dengan penyelenggara, pengendalian terhadap pencurian dan kerusakan, serta akuntansi yang tepat untuk barang dalam perjalanan di antara lokasi-lokasi itu. Yang kelima, sangat beragam jenis persediaan. Sangat beragamnya jenis persediaan mungkin akan menimbulkan masalah khusus dalam menentukan kualitas dan nilai pasar. Yang keenam itu sangat rentan persediaan terhadap pembusukan, keusangan, dan faktor lainnya. Misalnya kondisi ekonomi umum yang dapat mempengaruhi permintaan serta kemampuan menjual, dan dengan mempengaruhi ketepatan penilaian persediaan itu. Dan yang terakhir itu kemungkinan adanya retur penjualan dan pembelian kembali. Persediaan mungkin dijual dengan perjanjian retur atau pembelian kembali. Terus poin ketiga itu ada pemahaman bisnis dan industri klien. Pemahaman bisnis dan industri klien akan membantu auditor dalam merancang program audit yang efektif dan efisiensi. Bagi perusahaan, persediaan pabrikasi merupakan proses inti dan kemampuan entitas itu untuk menghasilkan laba serta arus kas akan tergantung pada seberapa baik proses pabrikasi ini dikelola. Sedangkan bagi perusahaan distribusi dan eceran, manajemen persediaan merupakan hal yang penting untuk mencapai keberhasilan. Pada saat mengaudit sebuah perusahaan pabrikasi, auditor biasanya ingin memahami intensitas model dari proses pabrikasi. Di samping bauran bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan dalam proses pabrikasi ini, suatu proses yang terutama bersifat pada modal, seperti penyulingan minyak, biasanya mempunyai jumlah biaya tetap yang signifikan, yang memerlukan volume yang cukup besar dan menjamin profitabilitas. Terus kami di sini juga ada aktivitas pengendalian transaksi pabrikasi. Komponen aktivitas pengendalian dalam pengendalian internal terdiri atas 4 kategori aktivitas. Yang pertama, pemisahan tugas, pengendalian umum, dan pengendalian aplikasi. Kedua, pengendalian pemrosesan informasi yang mencakup otorisasi yang tepat. Ketiga, pengendalian fisik, serta yang keempat, penelaahan kinerja dan akuntabilitas. Terus ada dokumen dan catatan umum yang digunakan dalam memproses
transaksi fabrikasi. Ada perintah produksi, laporan kebutuhan bahan, slip pengeluaran bahan, tiket waktu, tiket perpindahan, laporan aktivitas produksi harian, laporan produksi yang sudah selesai, buku besar pembantu atau file induk persediaan atau catatan persediaan perpetual, file induk biaya standar, file induk persediaan bahan baku, dan file induk persediaan barang jadi. Penggunaan setiap dokumen dan catatan ini akan dijelaskan dalam bagian-bagian selanjutnya. Di sini juga ada fungsi-fungsi dan pengendalian terkait pelaksanaan dan pencatatan transaksi fabrikasi serta pengamanan persediaan melibatkan fungsi-fungsi fabrikasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada memulai produksi. Memulai produksi itu meliputi merencanakan dan mengendalikan produksi serta mengeluarkan bahan baku. Kedua ada memindahkan barang, meliputi memproses barang dalam proses, terus memindahkan pekerjaan yang sudah selesai ke barang jadi, dan terakhir melindungi persediaan. Yang ketiga itu mencatat transaksi fabrikasi dan persediaan, meliputi menentukan dan mencatat biaya-biaya fabrikasi, terus dan menjaga kebenaran saldo-saldo persediaan. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini melibatkan beberapa departemen seperti perencanaan dan pengendalian produksi, bagian pembelian atau bahan baku, departemen produksi, terus pencatatan waktu atau timer skipping, barang jadi, terus IT, akuntansi biaya, dan akuntansi umum. Pada poin keempat, kita akan membahas tentang penetapan waktu dan luas observasi. Penetapan waktu pengamatan persediaan tergantung pada sistem persediaan yang dianut klien dan efektivitas pengendalian internal. Dalam sistem persediaan periodik, kuantitas ditentukan melalui perhitungan fisik yang ditetapkan pada atau mendekati tanggal neraca. Sedangkan dalam sistem persediaan perpetual dengan pengendalian internal yang efektif, perhitungan fisik dapat dilakukan dan dibandingkan dengan catatan persediaan pada tanggal inter. Dalam hal ini, prosedur dapat dilakukan selama atau setelah akhir periode yang diaudit. Sedangkan luas pengujian perhitungan yang dilakukan auditor tergantung sebagian pada kecermatan para karyawan klien dalam menghitung persediaan, sifat dan komposisi persediaan, serta efektivitas pengendalian yang berkaitan dengan pengamatan visi persediaan dan penyelenggaraan catatan perpetual. Terus pada poin kelima, kita akan menjelaskan mengenai rencana perhitungan persediaan. Perhitungan persediaan fisik oleh klien biasanya dilakukan sesuai dengan rencana atau daftar instruksi. Instruksi yang dibuat oleh klien harus mencukupi hal-hal seperti berikut. Yang pertama, nama karyawan yang bertanggung jawab untuk mengawasi perhitungan persediaan. Kedua, tanggal perhitungan. Ketiga, lokasi-lokasi yang akan dihitung. Keempat, instruksi terperinci mengenai bagaimana perhitungan akan dilakukan. Kelima, penggunaan dan pengendalian label
bernomor urut serta lembar ikhtisar atau kompilasi. Yang keenam, ketentuan mengenai penanganan penerimaan, pengiriman, dan perpindahan barang selama perhitungan jika aktivitas tersebut tidak dapat dihindari. Dan yang terakhir, ketujuh, itu pemisahan atau indikasi barang bukan milik klien. Perencanaan pendahuluan harus dilakukan oleh auditor jika pengamatan persediaan akan dilakukan secara efektif dan efisien. Seorang auditor yang akan berpengalaman biasanya bertanggung jawab untuk merencanakan prosedur, menentukan kebutuhan tenaga kerja, dan menugaskan anggota tim audit ke lokasi-lokasi tertentu. Setiap pengamat harus dilengkapi dengan salinan rencana perhitungan klien dan instruksi tertulis mengenai tugas yang akan dilakukan. Terus pada poin ke-6 itu ada pelaksanaan observasi perhitungan fisik. Dalam mengamati perhitungan persediaan, auditor harus yang pertama meneliti kecermatan para karyawan klien mengikuti rencana perhitungan persediaan. Kedua, memastikan bahwa semua barang dagang telah diberi label dan tidak ada barang yang diberi label dua label. Ketiga, menentukan bahwa label persediaan bernomor urut dan lembar kompilasi telah dikendalikan dengan semestinya. Yang keempat itu melakukan beberapa pengujian perhitungan dan menelusuri kuantitas ke lembar kompilasi. Kelima, wadah-wadah yang kosong dan tempat-tempat mewaspadai wadah-wadah yang kosong dan tempat-tempat lowong yang mungkin akan ada apabila barang ditumpuk dalam formasi yang rapat. Yang ke-6 itu mewaspadai adanya persediaan barang yang rusak dan usang. Terus menilai kondisi umum persediaan. Yang ke-8 mengidentifikasi dokumen penerimaan dan pengiriman terakhir yang digunakan dan memastikan bahwa barang yang diterima selama perhitungan telah dipisahkan sebagai semestinya. Yang terakhir ke-9 itu 10 mengajukan pertanyaan tentang eksistensi barang persediaan yang lambat pergerakannya. Terus pada poin ke-7 kita akan membahas pengujian penetapan biaya persediaan. Pengujian ini mencakup pemeriksaan atas dokumentasi pendukung baik untuk harga pokok maupun nilai pasar persediaan. Pengujian ini menyangkut penentuan bahwa prosedur penetapan harga yang digunakan konsisten dengan yang digunakan dalam tahun sebelumnya. Dalam pengujian penetapan biaya persediaan, auditor akan mereview atas catatan persediaan perpetual dan pengajuan pertanyaan kepada klien. Harus memungkinkan auditor untuk menentukan baik dasar maupun metode penetapan harga yang digunakan dalam menetapkan harga kuantitas persediaan. Sebaliknya, konsistensi penetapan harga ini dapat ditetapkan dengan melihat kembali kertas kerja tahun sebelumnya dalam audit yang berulang dan atau laporan keuangan tahun sebelumnya. Pada poin terakhir
Apabila persediaan klien disimpan di gudang umum atau pada jasa penyimpanan luar, maka auditor harus memperoleh bukti mengenai eksistensi persediaan melalui komunikasi langsung dengan si penyimpan. Dalam kasus ini, AU 331/14 mengatakan bahwa auditor harus menetapkan satu atau lebih dari prosedur-prosedur berikut ini. Yang pertama itu pengujian prosedur pemilik untuk menyelidiki penjaga gudang dan mengevaluasi kinerja penjaga gudang. 2. Mendapatkan laporan angkutan independen mengenai prosedur pengendalian yang diterapkan penjaga gudang berhubungan dengan penyimpanan barang, dan jika ada penjaminan tanda terima atau menerapkan prosedur alternatif atas gudang untuk mendapatkan keyakinan yang layak bahwa informasi yang diterima dari penjaga gudang dapat diandalkan. Ketiga, mengamati perhitungan fisik jika praktis dan layak. Yang terakhir, keempat, jika tanda terima gudang sudah dijaminkan sebagai anggunan, maka konfirmasikan kepada pemberi jaminan mengenai rincian yang berkaitan dengan tanda terima yang dijaminkan itu, atau atas dasar pengujian jika tepat. Yang kedua, itu ada memeriksa perjanjian dan kontrak konsignasi. Barang yang ada di tangan mungkin disimpan atas permintaan pelanggan. Setelah penjualan terjadi, atau barang itu mungkin juga disimpan sebagai konsinyasi. Dalam kasus ini, manajemen diminta untuk memisahkan barang yang bukan miliknya selama melakukan perhitungan persediaan. Di samping itu, auditor biasanya juga meminta asersi tertulis mengenai kepemilikan persediaan dalam surat representasi klien. Auditor juga harus mengajukan pertanyaan kepada manajemen tentang semua barang yang disimpan atas dasar konsinyasi. Jika barang disimpan atas dasar konsinyasi, maka syarat-syarat dalam perjanjian itu harus diperiksa. Jika klien mengirimkan barang sebagai konsinyasi, maka auditor harus menelaah dokumentasinya untuk memastikan bahwa barang yang disimpan oleh konsenin sudah termasuk dalam persediaan konsignor atau klien pada tanggal neraca. Terus yang terakhir, saya akan mengambil kesimpulan dari presentasi kali ini. Kesimpulannya itu, persediaan merupakan suatu bagian terbesar dari neraca dan laporan laba rugi yang perlu dijaga keberadaannya, baik dengan membuat sistem penyimpanan yang baik maupun sistem pencatatan dan penilaian sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan secara konsisten. Untuk itu, perlu suatu pemeriksaan rutin dengan prosedur yang ditetapkan. Pemeriksaan atas persediaan yang dapat diterapkan yaitu pemeriksaan di tengah-tengah tahun dan akhir tahun. Tujuannya agar menjamin sistem pengendalian intern atas persediaan barang diterapkan sebagaimana seharusnya. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya, terutama pada mahasiswa yang mendapatkan mata kuliah pengauditan 2 mengenai pengujian substantif persediaan terhadap observasi perhitungan. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan berguna. Mohon maaf bila ada salah-salah
kata dan kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.